kami sampaikan untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol masykurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu thalabul ilm. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kitab yang sangat penting untuk kita kaji, untuk kita bahas dan pelajari, karena di dalamnya terdapat mutiara-mutiara ilmu, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pegang di dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan mempelajari kitab ini, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara lebih dekat dan memahami bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keistimewaan agama Islam, ia adalah satu-satunya agama tauhid, satu-satunya agama yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah. Berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Maka dari itu Islam mengecam semua tindakan yang menodai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengecam tindakan-tindakan yang berbau syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam hal keyakinan, perbuatan, tapi juga dalam ucapan. Terkadang seseorang mengucapkan suatu kalimat tanpa sadar, ternyata ucapan tersebut mengandung kesyirikan. Seperti ungkapan-ungkapan yang terkadang kita tidak sadar, mengatakan untung ada kamu, kalaulah tidak ada dokter mungkin kita sudah mati. Maka ini adalah ungkapan-ungkapan syirik di mana ia mengenyampingkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama selain Islam yang justru mereka mengajarkan praktek-praktek syirik, mengajarkan kepada pemeluknya bahwasanya di sana ada makhluk yang bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah, orang-orang musyrikin yang mengatakan para malaikat adalah putri-putri Allah. Demikian pula agama Buddha, agama Hindu
Ya, mereka memiliki Tuhan bukan hanya satu. Ada dewa Brahma, dewa ini, dewa itu, yang memiliki tugas masing-masing. Maka ini sama saja ya menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Islamlah yang betul-betul menerapkan konsep Pancasila, sila yang pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Hanya Islamlah satu-satunya yang menerapkan konsep ini. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini yaitu babu ma jaa fi taglidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Bab yang menjelaskan tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beribadah di sisi kuburan orang soleh. Lalu bagaimana apabila dia menyembah penghuni kubur tersebut? Ya, di dalam bab ini muallif akan membawakan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah tentang peringatan keras kepada orang-orang yang mendirikan masjid, yang membuat tempat ibadah di sisi kuburan. Maka tentunya bab ini sangat cocok sekali untuk kita senantiasa sampaikan di tengah masyarakat kita sebagai bentuk at-tanasuh, saling menasehati dan saling mengingatkan, karena kebanyakan masjid-masjid di tempat kita dibangun di atas kuburan. Walaupun mereka menganggap ini adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata nanti banyak dalil yang berbicara sebaliknya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita dapati, kita mampir ingin sholat, ternyata tanpa sadar kita melihat di depannya ada pemakaman, di sampingnya ada kuburan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada kuburan dibangun begitu megahnya, dengan ditembok, dicor, dihias seperti taman, sementara masjid dalam keadaan bocor dibiarkan. Dan lebih parahnya lagi, terkadang di sebagian tempat khususnya di negeri kita, banyak masjid-masjid yang di situ ada kuburan orang-orang soleh, kuburan para wali, diramaikan, didatangi oleh banyak orang yang datang dari berbagai macam penjuru. Bahkan disebarkanlah hadis-hadis palsu dengan menyebutkan keutamaan menziarahi wali ini, wali itu akan mendapatkan ini dan itu. Maka inilah kesesatan yang sangat nyata. Walaupun ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah, sudah merajalela, banyak orang yang melakukannya, bukan berarti hal seperti ini diperbolehkan atau dibenarkan. Ingat, salah satu prinsip dalam beragama yang sering diajarkan oleh asatidzah kita, bahwa kebenaran adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran bukan mengikuti kebanyakan orang. Kebenaran bukan mengikuti mayoritas dalam sebuah pendapat.
Karena Allah sendiri mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iya. Lalu apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Iya. Jadi sebenarnya bab ini masih ada keterkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis sholihin. Bab sebelumnya adalah bab yang menjelaskan bahwa sebab kekufuran manusia yaitu karena mereka bersikap gulu kepada orang-orang soleh. Nah, demikian pula bab ini dijadikan oleh muallif dalam kitab tauhid karena fitnah kuburan adalah fitnah yang teramat besar, yang bisa menggerogoti tauhid seseorang. Sejarah menjadi bukti bahwasanya banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan karena berlebih-lebihan kepada kuburan, bersikap gulu kepada penghuni kubur. Apalagi kalau ternyata penghuni kubur tersebut dianggap sebagai wali. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kitab yang sangat bagus sekali, menjelaskan secara panjang lebar tentang sejarah Islam. Beliau menyampaikan aslu ibadatil asnam minal muwalatil kuburi wa ashabiha. Sumber penyembahan kepada berhala-berhala, sumber penyembahan kepada patung-patung disebabkan bersikap berlebih-lebihan kepada kubur dan kepada penghuninya. Jadi berlebih-lebihan kepada kuburan, beribadah di sisinya seperti membaca Al-Quran, beriktikaf, memburu malam Lailatul Qadar. Bukan dia berburu di masjid tapi di sisi kuburan, menyembelih di sisi kuburan, atau ritual-ritual ibadah lainnya, maka ini menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Karenanya Rasul kita Muhammad SAW bukan hanya mengecam tindakan syirik, tetapi juga memperingatkan kita dari wasilah-wasilah yang menjurus kepada kesyirikan. Jadi sekali lagi, Islam tidak hanya melarang kita melakukan kesyirikan, tapi juga melarang kita melakukan segala bentuk wasilah yang menjurus kepada kesyirikan. Makanya bab yang akan kita bahas ini ya sebagai bantahan kepada orang-orang yang terkadang mengatakan, kami mendatangi kuburan bukan dalam rangka menyembah penghuni kubur. Kami paham menyembah penghuni kubur itu syirik, tapi kami datang ke kuburan dalam rangka untuk bertabarruk atau ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini juga termasuk perkara yang dilarang. Mana dalilnya? Kita baca. Wa fis sahih an Aisyah radhiyallahu anha, di dalam kitab As-Sahih ketika muallif menyebutkan kalimat wa fis sahih, maka bisa jadi hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dan juga bisa jadi terdapat dalam Sahih Bukhari. Dan yang benar bahwa hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim.
Aisyah bercerita, anna Ummu Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwasanya Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan terdapat di dalamnya gambar-gambar yang timbul atau patung-patung orang-orang yang dikultuskan. Jadi Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini adalah kunyah. Siapakah namanya? Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Mahzumiyah Al-Qurashi. Kalau kita mendengar nama Ummu Salamah, kita juga pernah mendengar Abu Salamah. Naam, Ummu Salamah adalah istri dari Abu Salamah. Yang keduanya ikut serta hijrah ke Habasyah karena adanya tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW memutuskan atas perintah Allah untuk hijrah pertama kalinya ke Ethiopia, ke Habasyah. Kemudian baru yang kedua perintah hijrah ke Madinah. Setelahnya Abu Salamah meninggal, maka Rasulullah pun menikahinya sebagai bentuk kasihan kepada Ummu Salamah karena ditinggal mati oleh suaminya. Demikianlah yang perlu kita hadirkan terhadap pernikahan Nabi SAW kepada para janda-janda. Tidak seperti yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Islam, dengan tuduhan-tuduhan yang negatif kepada Nabi SAW. Tentu Nabi SAW menikahi banyak wanita. Di balik itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya dengan banyak istri beliau, sehingga banyak ilmu yang kita dapat. Karena setiap istri beliau banyak meriwayatkan hadis. Aisyah di antara wanita yang cerdas, yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi Ummu Salamah menceritakan pengalaman dia tatkala dia berada di Habasyah. Dia melihat ada gereja dan di dalamnya ada gambar-gambar, lukisan-lukisan, patung-patung. Yang gambar-gambar tersebut bukan gambar gunung, bukan gambar perkotaan, tapi gambar manusia. Maka Nabi SAW mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih. Mereka itu apabila di tengah-tengah mereka ada orang soleh atau hamba soleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjidah. Mereka membangun masjid, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Jadi ada orang soleh meninggal, maka dikuburin, kemudian tidak lama dibangunlah pendopo-pendopo atau tempat-tempat ibadah lainnya. Tidak hanya itu, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka pun meletakkan gambar-gambar ataupun lukisan-lukisan orang soleh tersebut. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi innallah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah peringatan keras, sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun dia niatnya beribadah kepada Allah. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia, bahkan seburuk-buruknya makhluk. Apa kata Aisyah?
Fahaulai jama'u bainal fitnataini. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan dua fitnah. Yang pertama fitnatil kubur, yang kedua fitnatit tamasil. Yang pertama adalah fitnah kubur, yaitu mereka telah membuat fitnah, yakni membangun masjid di atasnya, yang terkadang generasi berikutnya nggak tahu apa-apa, mereka pun beribadah di situ, ya. Dan demikianlah yang ada di negeri kita. Kadang ada orang soleh meninggal, kemudian dibangun kubur, atau juga sebaliknya, sudah ada masjid, kemudian ya orang soleh tersebut dikubur di situ. Ya, maka setelah generasi pertama sudah pada meninggal, datang generasi berikutnya yang nggak tahu menau, ya mereka anggap itu adalah bagian dari syariat. Makanya ini dikatakan fitnah yang sangat besar, jemaah. Dikatakan fitnah kenapa? Karena mereka telah menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Li'annaha sababun lisaddin nasi an dinihim. Ya, karena itu sebab melencengnya manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perkara yang itu menyesatkan manusia, yang melencengkan manusia dari kebenaran, itulah disebut namanya apa? Fitnah. Ya, makanya mereka yang menguburkan mayit di masjid, ya, dia mendapatkan dosa jariyah. Inilah bahayanya kesyirikan, bahayanya bid'ah. Ia akan membuat banyak orang menilai itu bagian dari syariat, padahal itu merupakan bentuk kesesatan. Bahkan Rasulullah sebutkan itulah seburuk-buruknya manusia. Dan yang kedua fitnah tamasil, yaitu fitnah gambar-gambar dan patung-patung. Yang kita ketahui di dalam Islam, menggambar dan membuat patung hukumnya adalah haram. Baik, itu dalil yang pertama. Maka kita sebutkan faedah-faedah dari dalil yang pertama ini. Faedah yang pertama, yaitu larangan keras dari Nabi SAW beribadah kepada Allah di sisi kubur. Ya, larangan keras beribadah di kuburan. Dan larangan beribadah di kuburan ini mencakup membangun tempat ibadah di kuburan, seperti membangun masjid. Ya. Atau juga mencakup tidak ada masjid, tapi dibuat pendopo, yang itu dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran, berselawat, atau mengadakan majlis ilmu. Dan demikianlah banyak di sebagian pesantren, mereka membuat bangunan khusus, bukan masjid, seperti pendopo, majlis taklim gitu ya. Ya, yang mana di situ ada kuburan pendiri dari pondok pesantren tersebut. Dan tempat itu dijadikan tempat untuk sorogan, untuk ngaji kitab, ya, dan yang lainnya. Jadi ingat, walaupun dia tetap beribadah niatnya kepada Allah, tetap terlarang. Ya, makanya bab yang dibuat oleh mu'alif di sini, bab sikap keras kepada orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia lakukan di mana? Di sisi kubur.
apalagi kalau sampai beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Dari mana kita lihat larangan ini? Dari 3 sisi, jemaah. Dari 3 sisi. Yang pertama, di sini Ummu Salamah menceritakan tentang perbuatannya siapa? Perbuatan orang-orang kafir, yaitu perbuatannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, jadi ini sisi pertama. Kenapa kita dilarang beribadah di sisi kubur? Karena itu merupakan perbuatannya orang-orang kafir. Dan kalau kita sudah tahu itu adalah perbuatan orang kafir, maka wajib untuk kita tinggalkan. Jika melakukannya, maka termasuk ke dalam apa? Tasyabuh bil kufar, menyerupai perbuatannya orang-orang kafir. Kemudian sisi yang kedua, kenapa perbuatan tersebut terlarang, yaitu beribadah di sisi kubur? Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Dia adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Ini sisi yang kedua. Dan sisi yang ketiga, ya, sisi yang ketiga kenapa dilarang? Karena ini menjadi wasilah terjadinya apa? Kesyirikan. Jadi berapa alasan ini, jemaah? 3 alasan. Kenapa kita tidak boleh beribadah di sisi kuburan berdasarkan hadis Aisyah, ya, yang kita bisa sampaikan kepada mereka yang masih beribadah di sisi kuburan. Yang pertama apa? Perbuatan orang-orang kafir. Ya. Yang kedua, menjadi seburuk-buruknya makhluk. Yang ketiga apa? Menjadi wasilah syirik. Nah, sehingga dari penjelasan ini berarti faedah yang kedua. Faedah yang kedua, bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa larangan beribadah di kuburan itu karena najis. Yakni, ya, ada sebagian orang yang mengatakan, memberikan perumpamaan beribadah di kuburan itu seperti orang yang beribadah di depannya najis. Artinya yang gak boleh itu sholat pas di atas kuburan, seperti najis. Kita sholat di depan kita, tempat sujud ada najis, sah atau tidak? Tidak sah. Nah sekarang kalau kita sholat misalnya di shop yang kedua, najis berada di shop yang pertama, sah nggak sholat kita? Sah, karena najisnya tidak mengenai badan kita. Nah demikian pula kata mereka, kuburan yang nggak boleh itu kita sholat di atas kuburan. Tapi kalau kuburan mah udah jauh 1 meter atau kuburannya di luar masjid, tidak mengapa. Maka ini kiasun batil, kias yang batil. Ya. Karena kalau kita lihat, ya, peringatan dari Nabi SAW itu tidak ada kaitan dengan masalah najis. Ini kias yang diada-adakan. Kemudian juga, ya, hadis ini adalah bantahan keras kepada orang yang mengatakan kami beribadah di kuburan bukan dalam rangka menyembah penghuni kubur, tapi kami hanya bertabaruk atau beribadah di sisinya saja. Maka hadis ini juga bantahan buat mereka. Ternyata yang dilarang oleh Nabi SAW adalah mencakup kedua-duanya. Iya. Ada syubhat. Sebenarnya ada 2 syubhat yang banyak diutarakan oleh mereka yang membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan dekat masjid. Yang pertama adalah melihat kuburan Nabi
yang ada di dalam Masjid Nabawi. Mereka mengatakan, ente ngomong sampai berbusa nggak boleh nguburin di masjid. Tuh Rasul kita, Nabi kita saja dikuburin di dalam masjid. Subhat yang kedua, mereka mengatakan Rasulullah SAW dikuburkan di rumahnya siapa? Aisyah. Dan ketika Rasulullah sudah wafat, dikuburkan di kamarnya Aisyah. Pertanyaannya, Aisyah tetap tinggal di rumahnya atau pindah jamaah? Tetap tinggal di rumahnya. Maka ia menjadi pertanyaan, selama dia tinggal di rumahnya, sholatnya di mana? Di rumahnya, berarti sholat di sisi kuburan apa? Kuburan Nabi. Ini subhat yang kedua. Nah, subhat yang ketiga, yaitu mereka mengatakan, ya, di sana ada dalil tentang bolehnya menguburkan ataupun membangun tempat ibadah di kuburan berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihi masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, sesungguhnya kami akan membuat tempat beribadah di atasnya. Ya. Di mana ayat ini menjelaskan tentang para raja yang mereka ingin membangun tempat ibadah di tempatnya Ashabul Kahfi. Ya, mungkin di kuburannya Ashabul Kahfi ataupun yang lainnya. Nah, mereka jadikan ini sebagai dalil tentang bolehnya membangun tempat ibadah di atas kuburan. Buktinya orang-orang dulu juga melakukannya. Ini 3 dalil, ya. Namun kita katakan ini adalah syubhat. Karena syubhat itu adalah menyampaikan suatu dalil untuk mendukung kebatilan, untuk mendukung kesesatan. Berbeda orang yang dia kadang beragama hanya ikut-ikutan. Ya. Adapun terkadang ada orang yang beragama pakai dalil, tapi itu adalah subhat. Sehingga dikatakan nikmat dalilu wa bi'sal istidlal. Dalilnya sahih, tetapi istidlalnya yang keliru. Ya. Karena yang terpenting bagi kita itu bukan mendatangkan dalil. Mendatangkan dalil setiap orang bisa. Tetapi yang terpenting adalah apakah dalil tersebut sesuai pada tempatnya atau tidak. Maka jangan salah kaprah, ya, dengan adanya artikel-artikel, postingan-postingan yang mendukung kesesatan dengan mencantumkan dalil. Kadang riwayat Sahih Bukhari Muslim, kadang mencantumkan ayat Al-Quran, sehingga orang yang tidak berilmu mengatakan, oh ternyata ada dalilnya ya. Justru kalau kita perhatikan, semua kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam yang ada di muka bumi ini, semuanya berdalil pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya. Kelompok Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Ar-Rafidah, semuanya pakai dalil. Ya, orang-orang Khawarij yang hendak melakukan tindakan pakai dalil. Orang-orang liberal juga demikian. Namun pertanyaannya, apakah dalil itu tepat atau tidak? Maka kita bahas yang subhat yang ketiga dulu ya. Karena yang pertama, yang kedua ini ya ada beberapa penjelasan. Untuk menjawab subhat yang ketiga, maka kita katakan yang pertama, apa yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi tentang perbuatan para penguasa yang membuat tempat ibadah di atas kubur mereka, ini adalah syariat umat-umat terdahulu.
Sedangkan syariat umat-umat terdahulu bukanlah syariat kita. Syar'u man qablana laisa syar'an lana. Ya, syariat umat-umat terdahulu bukan syariat kita. Karena nabinya berbeda. Seperti di zaman Nabi Adam, adik kakak boleh saling menikah. Di zaman Nabi Yusuf, boleh menghormati orang dengan cara bersujud. Di zaman Nabi Musa, bolehnya mandi di tengah laki-laki dengan tidak menutup aurat. Ya, ini syariat umat terdahulu. Adapun syariat kita itu dilarang. Yang kedua, anggaplah syariat umat terdahulu itu bisa kita amalkan, yakni ditetapkan dalam Islam. Tapi ternyata di sana bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Seperti perkataan Nabi SAW mengatakan, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Janganlah kau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Berarti adanya dalil-dalil sahih yang ini menunjukkan bahwa syariat umat terdahulu yang menyatakan mereka membangun masjid di atas kuburan itu sudah dihapus. Ya. Karena banyak syarat-syarat umat terdahulu yang dimentahkan, yang dibatilkan di dalam Islam. Seperti umatnya Nabi Musa, cara bertaubat dengan cara bunuh diri. Hal itu dimentahkan dalam Islam, tidak boleh dilakukan lagi. Iya. Kemudian juga berikutnya kita katakan jamaah sekalian, ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 21 itu bukan menjelaskan tentang perbuatan orang-orang yang beriman. Sekali lagi, bukan menjelaskan itu adalah perbuatan yang terpuji. Karena yang Allah ungkapkan di dalam kalimat ini adalah perbuatan penguasa. Ya, jadi ini sinyal perbuatan tersebut berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hal seperti ini tidak bisa kita jadikan hujah tentang bolehnya membuat tempat ibadah di sisi kuburan. Nah, azan dulu. Udah azan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, syubhat kedua yang selalu dilontarkan oleh orang-orang yang menguburkan di dekat masjid, baik itu tokoh atau biasanya yang mewakafkan tanah untuk membangun masjid, ya, mereka mengatakan kuburan Rasulullah berada di area Masjid Nabawi. Maka ini menjadi dalil bolehnya menguburkan di masjid. Maka kita jawab dengan jawaban yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Beliau menyebutkan ada 4 bantahan buat mereka. Yang pertama, bahwa Masjid An-Nabawi tidaklah dibangun di atas kubur. Sekali lagi, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur. Mereka yang mengatakan Masjid Nabawi dibangun di atas kuburan Nabi, maka ini adalah orang yang tidak paham sejarah. Yang benar justru Masjid Nabawi dulu atau kuburan Nabi dulu? Masjid Nabawi dulu. Masjid Nabawi dulu, karena Masjid Nabawi lah yang dibangun langsung oleh Nabi SAW. Yang sebelumnya Nabi membangun Masjid Quba, setelah tinggal beberapa hari beliau melanjutkan ke kota Mekah, ke kota Madinah. Ya, kemudian membeli tanah dari seorang sahabat yang ada di Madinah, kemudian tanah tersebut dibangun Masjid An-Nabawi yang dulu tidak begitu luas, tapi sekarang ya diperluas. Nah, ini pertama, jadi Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kubur. Kemudian yang kedua, Nabi SAW tidaklah dikubur di masjid, sehingga bisa disebut dengan orang soleh yang dikubur di masjid. Yang benar, beliau dikubur di rumahnya. Ya, karena kalau kita mempelajari tentang sejarah perluasan Masjid Nabawi, biasanya kalau yang melaksanakan ibadah umroh itu diajak keliling ya ke area Masjid Nabawi, itu akan disampaikan tentang sejarah perluasan Masjid Nabawi. Makanya kalau antum ke depan ya ke lempengan bangunan yang awal-awal itu memiliki menara yang berbeda-beda. Ya, menara yang bentuknya berbeda-beda itu memiliki sejarah tersendiri. Jadi yang benar antara Masjid
dengan rumah Nabi itu asalnya terpisah. Jadi rumah ini masjid. Nah, kemudian baru yang ketiga, pelebaran Masjid Nabawi hingga sampai pada rumah Rasulullah SAW itu bukan terjadi di zaman sahabat. Pelebaran Masjid Nabawi yang pada akhirnya rumah Nabi masuk ke dalamnya, yang rumah Nabi ada kuburan beliau di situ, itu tidak terjadi di zaman para sahabat. Karena di zaman Umar ada perluasan, di zaman Utsman ada perluasan. Ya, tapi tidak ada satupun sahabat yang memperluas, memasukkan kuburan Nabi ke Masjid Nabawi. Itu baru terjadi di zaman-zaman setelahnya. Itu tepatnya pada tahun 94 Hijriah. Dan hal itu pun tidak disepakati oleh para sahabat. Justru banyak senior-senior para tabi'in yang mengingkari perbuatan khalifah tersebut. Di antaranya adalah Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tokoh tabi'in. Beliau sangat tidak ridho dengan hal itu. Tapi apa boleh buat? Karena itu adalah kebijakan pemerintah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, itu adalah perbuatan ya para penguasa. Ya, yang kadang para ulama sudah memberikan masukan tapi tidak didengar. Nah, kemudian juga walaupun sekarang kalau kita lihat kuburan Nabi berada di area masjid, itu pada hakikatnya dia berada di ruangan tersendiri. Jadi sekali lagi, kuburan Nabi itu tidak bersatu dengan masjid. Hal itu kita lihat di mana pas lempengan kuburan Nabi diberikan kubah dengan warna tersendiri. Itu warna apa jemaah? Warna hijau. Kemudian di sisi kiri dari arah kiblat itu sudah tidak ada bangunan lagi. Kemudian ditambah lagi, ya, di dalam ruangan tersebut itu dibangun tembok 3 lapis. Dibangun tembok 3 lapis dan berbentuk segitiga, sehingga orang yang sholat di dalam Masjid Nabawi tidak mungkin menghadap ke arah kuburan Nabi. Ya, tembok pertama kalau kita lewat di hadapan makam Nabi itu yang ada pintu-pintunya, yang ada tulisannya, ya, makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar. Itu tembok pertama. Tembok kedua ada lagi. Nah, kemudian ada lagi tembok ketiga. Nah, tembok ketiga ini tembok yang paling dalam itu sudah tidak ada pintu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam makam Nabi. Adapun untuk pintu pertama masih bisa, pintu kedua masih bisa, tapi pintu ke tembok yang ketiga ini sudah tidak bisa lagi. Walaupun dia adalah seorang gubernur Madinah nggak bisa. Sudah ditembok mati. Ya. Sehingga siapapun tidak mampu untuk masuk ke dalam ruangan itu. Ya, hal ini membantah, kadang kita melihat ada video, ya kan, yang beredar makam Nabi dibuka. Ya, ini tidak mungkin jemaah sekalian. Ya. Jadi sekali lagi, ya, anggapan bahwasanya Nabi dikuburin di Masjid Nabawi ini adalah anggapan yang batil. Justru Masjid Nabawi itu sendiri dibangun oleh Nabi SAW dan beliau dikuburkan di rumahnya. Ini menjadi kekhususannya, kekhususan para nabi, karena para nabi dikuburkan ya di mana dia meninggal, dan saat itu Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah, di kamarnya Aisyah, ya, maka beliau pun dikuburkan di situ. Nah, bahkan nanti di hadis berikutnya kita akan sebutkan, ya, ada alasan lain kenapa Nabi dikuburkan di dalam rumahnya Aisyah. Karena kalau Nabi dikuburkan di Baqi, di tempat umum, khawatir kuburan beliau dijadikan tempat apa? Ibadah. Makanya dikuburkannya itu di dalam rumahnya Aisyah. Baik. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Masih ada
dua dalil lagi yang menjelaskan tentang larangan beribadah di sisi kuburan. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan. Pertemuan yang akan datang kita akan bacakan dalil yang kedua dan dalil yang ketiga. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.